menyatakan bahwa hari ini telah matinya lonceng keadilan di Pengadilan Negeri Batam. Gugatan 25 pra-peradilan yang kami ajukan saat ini semuanya ditolak oleh majelis hakim. Kami tetap menghormati putusan pengadilan, tapi sekali lagi kami pertegas bahwa hari ini 6 November 2023 matinya rasa keadilan dan lonceng keadilan di Pengadilan Negeri Batam. Oleh sebab itu, di sini kami dari tim advokasi kembali, oke, putusan pengadilan kita hormati dan sebagainya. Nanti juga kita akan pelajari pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi dasar hakim tunggal yang memeriksa ini sehingga mengatakan sah penetapan tersangka, termasuk dengan pembunuhan alat bukti yang didapat setelah penetapan tersangka. Hakim juga menyatakan bahwa alat bukti itu adalah sah, sehingga itu menjadi dasar untuk penetapan tersangka. Kami sangat sesalkan. Kami harapkan sih sebenarnya hakim yang memeriksa perkara ini berani untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka mereka ditolak. Tetapi hari ini seperti katakan tadi, ternyata masih mati lonceng keadilan itu sampai saat ini. Hakim tidak berani untuk menyatakan itu, malahan 25 permohonan pra-peradilan itu diterima semuanya dengan template pertimbangan putusan yang pada intinya sama semuanya. Oleh sebab itu kami dari tim advokasi, terima kasih untuk kawan-kawan dan doa semuanya. Perjuangan ini, perjuangan hukum yang kita lakukan pada saat ini telah sampai kepada tahap putusan. Kita hormati semua putusan pengadilan dan sebagainya, tetapi kami sangat sesalkan daripada putusan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Oleh sebab itu saya Mangaris Jabat dari LBH Makassar Batam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tim-tim lain yang menambahkan. Ya, terima kasih kawan-kawan. Pertama, pertimbangan hakim itu sangat sesat sekali, tidak ada terjadi di tempat lain. Kenapa? Dia bicara prosedur, tetapi hasil visum itu yang terjadi tanggal 5 dan tanggal 17 yang dikeluarkan Oktober, itu dikatakan sah dan salah ketik tempo, alias tempo. Ini membuktikan bahwa sangat cacat putusan hakim ini. Tetapi kita tetap menghormati karena ini putusannya final dan kita memastikan bahwa tidak ada keadilan lagi, dan 25 itu pertimbangan sama. Pembuatannya berbeda tapi semuanya sama pertimbangannya. Itu yang membuat kita melihat keadilan di PN Batam ini tidak ada keadilan lagi untuk 30 orang yang ditangkap tanpa prosedur yang sah. Ahli kita hadirkan tidak diambil pertimbangannya. Bayangkan, ahli yang kita hadirkan tidak diambil pertimbangannya, hanya berdasarkan bukti surat mereka. Bukti surat mereka yang 1 biji dan kemudian dikatakan 1 bukti adalah bukti. Itu dianggap oleh hakim sah. Bayangkan, hari ini kita melihat sangat kecewa sekali dengan putusan yang tidak berkeadilan. Langkah selanjutnya apa, Bang? Nah, dari awal saya katakan bahwa hakim itu sudah tidak adil, tidak dia berpihak. Bayangkan, ketika kita minta tersangka itu hadir, sudah ada dasar hukumnya. Terus katakan hakim ditolak, hakim untuk dihadirkan. Kenapa? Ada kuasa hukumnya. Yang kemudian kita ajukan ahli waktu itu, dia ditolak, dan kemudian di hari Jumat disuruh mengajukan ahli karena dasar hukumnya ada. Kan ini sudah jelas sekali nih, menghambat dan mempersulit kita untuk mengajukan alat bukti yang lainnya. Bang, sudah dilaporkan hakimnya, Bang? Nah, nanti maksudnya kami belum merespon itu, Bang. Kami belum merespon itu. Bang, salah satu pertimbangan putusan apa, Bang? Saya jelaskan kayak gini ya, salah satu faktanya itu terkait mereka beranggapan bahwa pemberitaan media itu merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan. News itu fakta yang tidak perlu dibuktikan sesuai dengan pasal 184 ayat 2 KUHP. Saya belajar di kuliah, kami semua belajar di kuliah, apa yang disebut dengan fakta in notoire itu, fakta yang tidak perlu dibuktikan. Matahari terbit di barat, air turun ke bawah. Apakah berita media? Apakah semua media? Ada menyebut 30 orang tersangka atau 30 klien kami termohon ini bersalah. Apakah ada? Berarti dia masuk ke pokok perkara. Nah, yang kedua, kalau putusan ini template gitu ya. Tapi ingat ya, hakim udah bacain putusan ini. Di perkara nomor 33 sama sekali tidak ada pemeriksaan ahli. Karena hakim sudah menyatakan pertimbangannya sama dan hanya membaca amar untuk perkara lain, berarti semakin ada kekeliruan dalam putusan, khususnya di pasal nomor 33. Perkara 33 sama sekali nggak ada pemeriksaan ahli. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau benar rumah ini rumah keadilan, mereka beranggapan apa yang mereka sebutkan adil, kami minta ke masyarakat, silahkan berdoa, ajukan permohonan kepada Tuhan, jatuhkan laknat gitu ya. Apabila proses peradilan
ini, apabila proses peradilan ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kejahatan, apabila saya minta kawan-kawan semua bersolat hajat di rumahnya, berdoa kepada Tuhan untuk menjatuhkan laknat apabila ada proses prosedural, proses yang bertentangan dengan hukum, ada proses yang tidak diketahui dalam lahirnya putusan ini. Kami itu. Silakan kawan-kawan lain.